Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Putri dari kelas IKMA Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko keselamatan di pemukiman lahan basah. Hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu konsep dari lahan basah itu sendiri dan jenis-jenisnya, sebaran lahan rawa di Indonesia, risiko keselamatan di lahan basah, lalu apa itu analisis risiko dan bagaimana tahapannya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai risiko bahaya di lahan basah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu lahan basah. Lahan basah adalah wilayah-wilayah yang tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat menetap maupun musiman. Lahan basah bukanlah perairan, melainkan wilayah yang tergenangi oleh lapisan air dangkal. Lahan basah sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Contoh lahan basah alami adalah bakau, estuari, lahan gambut, rawa air tawar, paya-paya, rawa gambut, riparian, pantai terbuka, dan dataran banjir. Sedangkan untuk lahan basah buatan atau wilayah hasil rancangan manusia itu contohnya seperti sawah, kolam, dan saluran irigasi. Untuk sebaran lahan basah dan lahan rawa di Indonesia sendiri diperkirakan memiliki 30,3 juta hektar lahan basah dengan luas lahan rawa diperkirakan 20,6 juta hektar atau 10,8% dari luas daratan Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri menempati peringkat keempat dengan lahan rawa terluas di dunia. Di Indonesia sendiri, lahan rawa banyak ditemukan di 4 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera 35%, Kalimantan 32%, Sulawesi 3%, dan Papua 30%. Di Pulau Sumatera sendiri, provinsi dengan lahan rawa terbanyak terdapat di Provinsi Riau, diikuti dengan Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, dan Lampung. Penyebaran lahan rawa di Sumatera Selatan yang merupakan terluas kedua di Sumatera memiliki luas hingga 1,4 juta hektar yang tersebar di Muara Rawas, Muara Enim, Bangka, Muba, dan Oki sebanyak 51,8% dari seluruh lahan rawa yang ada di Sumatera Selatan. Sedangkan untuk di Palembang sendiri, luas keseluruhan daerah rawa pada tahun 2002 ada sekitar 11.000 hektar atau sekitar 32,22% dari luas wilayah kota Palembang. Nah, jadi keberadaan lahan basah ini sangat banyak di Indonesia. Jadi ekosistem lahan basah ini perlu dijaga karena keberlangsungannya itu sangat berharga bagi ekosistem kita, karena lahan basah dapat memberikan berbagai manfaat seperti sebagai habitat keanekaragaman hayati, menyimpan karbon permukaan bumi, mencegah banjir karena lahan basah memiliki kemampuan menyerap air, mencegah erosi, polusi, mencukupi air bersih, dan sebagai tempat rekreasi. Namun di samping peran yang penting dalam kehidupan kita, lahan basah tentunya juga memiliki risiko keselamatan maupun kesehatan, seperti kebakaran dan gangguan kesehatan. Risiko di lahan basah yang pertama yaitu kebakaran. Kebakaran itu paling banyak terjadi di lahan rawa gambut. Hutan rawa gambut merupakan salah satu tipe lahan basah yang paling terancam dengan tekanan dari berbagai aktivitas manusia. Nah, kemarau yang panjang itu menjadi salah satu penyebab dari kebakaran ini. Bencana kebakaran lahan dan hutan dapat menimbulkan banyak kerugian, salah satunya adalah gangguan pernapasan.
Selanjutnya yaitu risiko kesehatan yang dapat terjadi di wilayah lahan basah, yaitu seperti waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui media air seperti diare dan kolera. Yang kedua yaitu vector-borne disease seperti malaria yang dapat meningkat di daerah yang berdekatan dengan konstruksi bendungan. Selanjutnya schistosomiasis yaitu penyakit yang ditularkan melalui keong di lahan basah dan penyakit yang ditularkan melalui vektor terutama mosquito-borne disease. Dan yang terakhir, lahan basah dapat tercemar oleh patogen, logam berat atau pestisida yang dapat meningkatkan paparan risiko penyakit pada populasi manusia. Risiko-risiko tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Identifikasi risiko ini berguna untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian, atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan termasuk penyebab dan sumber risiko, deskripsi kejadian risiko, dan dampaknya. Analisis risiko ini mencakup analisis terhadap penyebab dan sumber risiko, dampak positif atau negatif dari suatu risiko, dan kemungkinan suatu risiko dapat terjadi. Adapun tahapan analisis risiko antara lain yang pertama yaitu identifikasi bahaya. Bahaya sendiri adalah sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera atau sakit. Jadi, identifikasi bahaya ini berupaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya bahaya di lahan basah. Yang kedua yaitu proyeksi resiko atau yang biasa disebut dengan perkiraan resiko. Yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi bahaya dan resiko dan bagaimana resiko tersebut bisa terjadi, maka tahapan selanjutnya adalah memberikan penilaian tentang besarnya tingkatan terkait resiko tersebut. Penilaian adalah kegiatan menganalisis untuk menentukan besar kecilnya suatu resiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dan besarnya akibat yang ditimbulkan. Lalu tahapan yang terakhir yaitu ada manajemen resiko. Manajemen resiko ini adalah pendekatan yang logis dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menangani resiko yang terjadi. Tujuannya itu untuk menetapkan pengaruhnya dan mengembangkan respon manajemen yang tepat.